Apakah sudah siap anak-anak? Siap, Miss. Oke. So, what's the first? Ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola. Pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Ragam hias dapat disentralisasi atau distril sehingga bentuknya bervariasi. Kemarin kita sudah belajar di buku paket, sudah menggarisbawahi hingga akhir di bab 2. Apakah teman-teman sudah menggarisbawahi poin-poin terpenting? Sudah, Miss. Sudah. Ini Steven kemana ya? Cuma ditinggal aja atau gimana nih Steven? Halo Steven, where are you? Ya, Nah, Miss. dari mana nak? Tetap di sini, Miss. Oh, tetap di situ. Soalnya nggak ada wajahmu. Miss Intan kan mau lihat wajah ganteng kamu. Oke, untuk teman-teman yang belum on kamera, silakan on kamera ya nak ya. Baik, untuk selanjutnya ragam hias. Ada yang mau membaca? Saya belum, Miss. Taruh dulu, Miss. Oh, belum. Ya, silahkan. Sebentar, Miss. Dicatat. Ya, jangan di screenshot ya. Tidak, Dicatat Miss. ya. Ya, Miss, dicatat. Ya, kalau di screenshot nanti kalian malah hilang. Yang sudah tunjukin langsung matikan kamera nggak apa-apa. Cancel dari Sylvia terus yang lain. Oh, yang lain ini nggak ada pegang Patris juga. Sudah? Ayo, Belum, Miss. Baik. Ayo buku paket dari sekolahan silakan disiapkan buku paketnya. Nanti kalian nggak bisa menjadi Jafir juga sudah, Aulia udah, terima kasih. Kalau kalian tidak mau memegang buku paket ya, kalian akan ketinggalan materi. Karena segala sesuatu yang saya mau bicarakan itu semuanya ada di buku paket. Kami mengadakan satu poin dia, saya akan berikan poin-poinnya. Tetapi kalau tidak itu kalian tidak. Apakah sudah anak-anak? Belum, Miss. Baik, nanti Miss Intan akan share PPT Miss Intan di Google Classroom. Kalian nanti silakan menulis. Nah, untuk rangkumannya gimana Miss Intan? Rangkumannya itu berdasarkan video. Video catat untuk poin-poin terpenting saja. Tidak usah banyak. Karena nanti ulangan kalian ada di PPT yang Miss Intan berikan dan video yang Miss Intan berikan. Jadi catat poin-poin terpenting. Miss Intan boleh lanjut anak-anak? Boleh, Miss. Sudah selesai, Miss. Ya, nanti yang belum selesai silakan nanti menulis yang dikirimkan Miss Intan di GCR. Miss Intan lanjut ya anak-anak. Lalu untuk yang kedua, ragam hias itu ada ragam hias murni dan sebagai simbolis. Ada yang mau membaca? Ada yang mau membacakan? Ya, Miss. Oke, Jose silakan nak. Ragam hias murni ialah ragam hias yang hanya berfungsi untuk memberi nilai tambah estetika pada benda tersebut dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. Yang kedua, ragam Baik, terima kasih Jose. Nanti yang lainnya tidak kebagian untuk membaca nanti. Baik, terima kasih. Untuk ragam hias murni ini merupakan ragam hias yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah. Kemarin sudah Miss Intan sampaikan, kalau dia murni berarti menambah estetika yang ada dalam benda tersebut. Nah, lalu untuk yang simbolis, apakah ada yang berkenan untuk membaca untuk teman-temannya?
Yuk, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau membaca? Saya Miss. Baik, silakan Mario. Reyes, Reyes, Miss. Reyes. Oh, Reyes. Oke, silakan Reyes. Kasihan. ragam hias simbiolis. Ialah ragam hias yang selain berfungsi memperindah juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat Adat istiadat, istiadat, agam maupun agama, sistem maupun sosial sistem sosial yang yang harus diikuti norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. iya, Ragam hias ini diantaranya ragam hias pohon hayat, ragam hias burung phoenix, ragam hias swastika, dan sebagainya. baik, terima kasih Reyes. Miss Intan mohon maaf, saya Miss Intan kira tadi Nak Mario, karena sebelahnya Nak Reyes itu Nak Mario, jadinya Miss Intan tahunya itu Nak Mario tadi yang berbicara. Baik, terima kasih Nak Reyes. Baik, untuk ragam hias sebagai simbolis itu berfungsi untuk memperindah. Nah, memiliki makna yang bersumber dari adat istiadat maupun sistem sosial yang ada. Nah, untuk menghindari salah satu pengertian bagi pengguna ragam hias, itu sebagai contohnya, kalian bisa melihatnya itu di kaligrafi yang dijual di pinggir jalan, lalu pohon hayat. Nah, pohon hayat itu pohon hayati. Nah, pohon-pohon di sekitar kalian. Lalu ragam hias burung fonemik. Burung misalnya burung merpati ataupun burung kakak tua. Nah, itu termasuk burung fonemik. Lalu ragam hias swastika, ragam hias yang misalnya tumbuhan, lalu flora, fauna, dan sekitarnya. Nah, itu termasuk ragam hias murni dan sebagai simbolis. Baik, untuk selanjutnya. Miss, ragam hias simbiolisnya saya belum. Oh ya, nanti Miss Intan taruh di GCR, silakan nanti kalian tulis. Begitu ya anak-anak. Baik, Miss. Baik, ditulis itunya aja, poin-poin terpentingnya dulu. Nanti kalau sudah ada di GCR, nanti kalian silahkan tulis. Nah, kalau misalnya sebagai summary boleh nggak Miss? Boleh, nanti silahkan. Yang penting kalian nanti saat ulangan, kalian mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk selanjutnya, Miss Intan terus. Dikirimkan ya, Miss? Iya, summary-nya dikirim. Iya, Nak Jose. Baik, untuk selanjutnya, nih, ragam hias tekstil tradisional. Ada yang mau membaca? Jensen? Miss, Ayo nak, dibaca nak. ragam hias tekstil tradisional. Ragam hias tekstil tradisional memiliki makna di setiap bentuknya. Ragam hias kerajinan tekstil tradisional Indonesia secara berfungsi dapat dibagi sebagai berikut. 1. Sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh seperti kain panjang, sarung, dan baju daerah. 2. Sebagai alat bantu atau alat rumah tangga seperti kain gendongan bayi dan untuk membawa barang. 3. Sebagai alat ritual, busana khusus ritual tradisi tertentu. Contohnya kain tenun ulos, kain pembungkus kafan batik motif doa, kain ikat celup Indonesia Timur untuk penutup jenazah, kain tipis untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung, kain cepuk untuk ritual adat di Pulau Nusa
pernida, kain songket untuk pernikahan dan khitanan, kain poleng dari Bali untuk acara ruatan, penyucian. Baik, terima kasih Nak Jensen. Nah, untuk ragam hias tekstil tradisional ini untuk adat istiadat. Nah, setiap daerah memiliki sebuah kerajinan tekstil tradisional secara berbeda-beda. Nah, untuk ragam hias memiliki fungsi, ada 3 fungsi. Nah, yang pertama itu sebagai sandang pangan atau yang melindungi tubuh seperti kain panjang, sarung, dan baju daerah. Nah, baju daerah kalian, misalnya yang Jawa nih, ada kebaya. Nah, itu merupakan ragam hias tekstil tradisional. Lalu yang kedua, sebagai alat bantu atau rumah tangga. Ini siapa ya Nak ya yang bicara ya Nak? Grace, Oke. Miss. Terima kasih Nak Grace sudah unmute. Baik, untuk yang kedua itu sebagai alat bantu rumah tangga. Nah, ketika kalian mempunyai adik kecil, orang tua kalian pasti menggendong adik kecil. Nah, itu menggunakan kain gendongan bayi. Nah, itu menggunakan ragam hias tekstil tradisional. Nah, diingat-ingat nanti kalau misalnya mamahnya gendong adik, nah adik kalian yang masih bayi, nah kamu bisa bilang, "Mah, ini termasuk ragam hias tekstil tradisional loh, Mah." Gitu. Kemarin Miss Intan mengajarkan tentang itu, kayak gitu. Lalu yang ketiga sebagai ritual. Nah, nih, ritual kain tenun ulos. Nah, ini biasanya orang Batak menggunakan kain tenun ulos. Nah, itu merupakan ragam hias tekstil. Lalu membungkus kain kafan, pembungkus kafan batik motif doa. Nah, untuk yang doa warna putih yang disampirkan, nah itu termasuk juga dalam ragam hias tekstil. Nah, lalu ikat celup di daerah Indonesia Timur. Nah, itu untuk menutup jenazah. Itu biasanya batik, itu motifnya batik atau putih. Nah, Miss Intan karena punya teman-teman di Indonesia Timur, nah itu mereka menggunakan kain ikat celup sebelum dimasukkan ke dalam peti. Nah, untuk selanjutnya kain tapis. Tapis untuk pernikahan. Nah, untuk pernikahan seperti kalian lihat, jika kalian beragama Katolik, nah itu di gereja biasanya ataupun di yang agama Islam itu ada penutup yang dari kepala cewek dengan kepala cowok. Nah, itu yang dinamakan kain tapis. Itu berasal dari Lampung. Lalu untuk selanjutnya kain cepuk. Kain cepuk itu dari Pulau Nusa Penida. Nah, kalau teman-teman masih bingung kain cepuk itu seperti apa, kemarin sudah Miss Intan cek di YouTube, itu ada semua. Silahkan nanti anak-anak tulis Pulau Nusa Penida, kain cepuk. Nah, nanti kalian akan melihat videonya. Lalu selanjutnya ketika kalian sunat, nah khitanan untuk pernikahan. Nah, itu kalian menggunakan kain songket. Nah, itu. Lalu selanjutnya itu buat ruatan, penyucian sebelum dibakar jenazah di Bali. Nah, itu menggunakan kain poleng. Nah, kain poleng itu merupakan ragam hias tekstil tradisional. Jadi untuk diingat-ingat untuk ragam hias tekstil tradisional itu ada 3. Itu untuk sandang pangan melindungi tubuh, lalu alat bantu rumah tangga, lalu yang ketiga alat ritual. Nah, ritual tradisional. Baik, sampai di sini. Khitanan itu apa, Miss? Khitanan itu sunatan, Nak. Sunatan. Oh, oke. Iya. Tar dulu, Miss, saya lagi nyatet. Tar dulu, Miss. Iya, Lagi. nanti Miss Intan tetap sampaikan di grup
Dimakan aja, Bu. Dimakan aja. Tulang, Bu, saya. Udah selesai. Iya. Lama nih, Riz. Ambil ini, Bu. Ambil ini. Apa biasa? Riz, buat. Nanti hilang. Itu buntis. Itu panen sendiri, Bu, saya, Bu. Saya Nah, kan ada. makan. Kita lanjut. Gendis baru masuk, Miss. Iya. Halo, Nak Gendis. Yang belum ada Don Joshua, Nathanael, sama Cecilia. Iya. Halo, Gendis. Gimana kabarnya, Nak? Halo, Nak Gendis. Dia belum disconnect audio. Iya, ya. Nathanael absen doang. Iya, Nathanael. Yang belum hadir Nathanael dan Joshua. Sama siapa, Nak? Sama Stefani ada? Stefani? Stefani Carolina Ada tuh, Manalo? Miss. Ada. Yang tidak ada siapa, Nak? Iren. Nek. Oh, Irene. Iya. Dari kemarin nggak ada terus. Nak Irene. Nanti Miss Intan absen kembali. Baik. Apakah sudah ditulis? Sudah jelas? Ada yang mau Ada, ditanyakan? Miss. Sudah, Miss. Baik, Miss Intan lanjutkan. Untuk selanjutnya, Nah, ini contoh ragam hias tekstil tradisional kain tenun. Nah, kain tenun adalah kain yang dibuat dari proses. Nah, untuk proses menenun. Nah, untuk proses menenun yaitu proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsing atau benang lusi. Nah, kalau misalnya kalian nanti pergi ke Klaten di daerahnya Miss Intan, nah itu nanti kalian akan menjumpai orang-orang desa yang sedang menenun. Nah, itu menggunakan alat. Jadi menggunakan alat, kainnya itu dicepit, berada di tengah-tengah. Nah, habis itu apa ya istilahnya kalau di Jawa itu diinjak pakai alatnya itu. Jadi antara tangan dengan kaki itu dia harus seimbang sehingga menghasilkan kain yang bagus. Nah, biasanya kalau kain tenun itu nanti biasanya itu bersifat panas untuk kain tenun. Apakah suara Miss Intan dengar anak-anak? Dengar, Miss. Maaf ya anak-anak. Dengar, Miss. Baik. Apakah sudah jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Miss berarti sama kayak Pak Ambar ya, Miss, di Klaten. Iya, benar sama. Nah, oke. Baik, Miss Intan lanjutkan. Apakah sudah? Belum, Miss, dikit lagi, Miss. Baik. Nanti bisa dicatat melalui PPT yang Miss Intan berikan. Tidak usah khawatir. Sudah, Miss Intan lanjutkan ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ragam hias tekstil modern. Ada yang mau membacakan? Saya, Miss. Oke, Wilson, silakan nak. Ragam hias tekstil modern. Ragam hias tekstil modern adalah kerajinan tekstil yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan fungsional. Contoh, tas, dompet, berbahan tekstil, topi, kain tirai, dan lain-lain, yang bisa lebih mengutamakan aspek fungsinya dibandingkan
nilai estetikanya. estetikanya. Baik, terima kasih Wilson. Nah, untuk ragam hias tekstil modern itu, nah itu biasanya digunakan itu ketika anak-anak itu menyukai BTS. Nah, Korea, nah itu termasuk ragam hias tekstil modern. Ada di dalam tas, dompet, topi, kain tirai. Nah, itu. Lalu untuk selanjutnya itu ragam hias modern, celemek. Ada yang tahu celemek? Tidak, Ada Miss. yang celemek itu yang buat di Yang biasa dapur. buat masak. Iya, benar yang biasa buat masak. Iya, yang biasa digunakan sama kalian. Ya, mama kalian kalau masak biasanya menggunakan celemek. Nah, itu celemek itu bahasa Jawa. Nah, celemek untuk melindungi pakaian dari noda kotor saat memotong daging maupun memasak. Busana tetap bersih cemerlang meski dapur berantakan akibat bahan dan bumbu-bumbu yang berserakan. Lalu yang kedua dasi. Nah, dasi merupakan aksesoris tambahan bagi pria yang biasanya untuk menghadiri acara resmi. Kalau cewek pakai dasi boleh nggak, Miss? Boleh dong. Sekarang kan kalian pakai seragam yang OSIS. Nah, itu pakai dasi kan? Nah, berarti cewek cowok boleh pakai dasi. Nah, untuk selanjutnya, ini besok kita akan belajar tentang musik. Kita akan belajar tentang bermain musik. Nah, besok kita akan belajar pengertian musik, lalu pengertian vokal, lalu teknik vokal, lalu habis itu register atau range vokal. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas atau masih bingung? Jelas, Miss. Baik, untuk teman-teman yang sudah jelas, Miss Intan minta untuk on kamera,